Selamat malam semuanya. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan membuat aplikasi VPN untuk smartphone Android. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kemudian tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan pemberitahuan atau informasi-informasi mengenai source code Android gitu ya, atau pembuatan aplikasi Android. Oke, pada kali ini kita akan membuat aplikasi VPN. Kemudian jangan lupa nyalakan internetnya ya, jadi harus koneksi internet ketika kita membuat aplikasi Android, khususnya ketika kita reskin gitu ya. Oke, bagi yang mau source code-nya bisa gabung di grup Telegram yang ditulis di deskripsi. Oke, langkah pertama setelah kita membuka source code-nya di Android Studio ya. Oke, langkah pertama yang harus digunakan yaitu yang harus dilakukan ya, yaitu mengecek apakah ada error atau tidak di kode Android ini. Nah, cara yang paling sederhananya yaitu seperti ini. Klik Gradle, kemudian klik Compile Debug Sources yang ada di build ini ya. Nah, di sini klik 2 kali. Kemudian tunggu sampai prosesnya selesai, apakah ada error atau tidak, gitu ya. Nah, ini langkah sederhananya. Oke, di sini sudah build successful, berarti tidak ada error gitu ya. Nah, tidak ada error, berarti kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan emulator ya, Pixel API untuk SDK 30 gitu, artinya Androidnya Android 11 yang terbaru gitu ya. Oke, namun nanti mungkin saya akan menggunakan handphone untuk debugnya atau mencoba kode ini, karena kalau di laptop ini hang atau lag gitu ya, karena nggak kuat. Oke, langkah berikutnya setelah mengecek Gradle, kita cek SDK-nya ya, SDK di kode ini apakah sudah SDK terakhir atau masih yang sebelumnya. Oke, klik di Gradle Script, kemudian klik terbaru Gradle yang atas ini. Oke, nah di sini Gradle-nya yaitu 4.1.1. Semua ini bisa di-upgrade sih ke 4.1.3, tapi nggak apa-apa ya. 4.1.1 juga udah bagus. Oke, kemudian build.gradle yang kedua. Nah, kita cek. Oke, di sini SDK-nya udah 30 ya. Nah, ini sudah SDK terakhir. Kemudian build version-nya juga udah 30.1.3, ini sudah terakhir juga. Kemudian minimum SDK version kita gunakan minimum SDK version-nya yang 19 gitu ya. Jadi di atas Lollipop gitu ya. Jadi kalau misalkan Android-nya KitKat itu tidak bisa, jadi harus di atas Android Lollipop. Kemudian target SDK versionnya 30. Sebenarnya apakah ini bisa di downgrade gitu ya, minimum SDK versionnya bisa sih sebenarnya ke 16, tapi sebagian feature biasanya tidak kompatibel gitu, bahkan nanti muncul error kalau misalkan kita downgrade. Jadi sudahlah ya, kalau mau ini di upgrade ke misalkan 21 gitu ya, dan lain sebagainya, tapi jangan sampai minimum SDK versinya 30 gitu ya. Kenapa? Karena nanti sedikit handphone yang bisa menggunakan aplikasi kita, jadi yang 19 saja. Kemudian version code-nya ya 1. Kenapa? Karena kita baru memulai membuat aplikasi ini. Oke, paling itu saja, bawahnya nggak perlu di-upgrade lah ya, udah cukup. Kemudian kita cek Gradle wrapper properties. Ini sudah Gradle 6.5 ya, sebenarnya ada yang terbaru sih 4.7 ya kalau salah ya, 4.7, tapi tidak apa-apa, 6.5 juga sudah
sudah sudah bagus. Oke, ini sudah update semua sebenarnya, sehingga kita tidak perlu mengupdate-nya lagi. Setelah itu Setelah itu kita ganti package name ya. Kita ganti package name. Package name ada di mana? Di sini ada klik app, kemudian klik Java, klik com, kemudian klik ini ya. Ini harus kita harus kita ubah. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada application ID ya, ada com.doracon.global VPN Pro. Ini ya, ada Doracon sama Global VPN Pro nya harus kita ubah. Cara mengubahnya gimana? Nah, terkadang yang baru memulai mau reskin itu dia mengubahnya langsung di sini gitu ya. Padahal itu salah ya. Kenapa salah? Kalau misalkan mengubahnya di sini, nanti sebagian dari kode ini masih menggunakan package name com.doracon sama Global VPN, sehingga aplikasi kita tidak diterima oleh Play Store gitu ya. Nah, cara yang benar itu seperti ini. Klik kanan di Doraconnya, klik kanan ya, kemudian klik refactor, pilih rename. Oke, di sini rename package. Nah, di sini kan ada dua pilihan ini dicentang. Kemudian ganti nama Doracon. Misalkan di sini saya ingin menggunakan kata Oke, saya di sini menggunakan kata black white. Oke, kemudian refactor. Sebelum di refactor, ingat teman-teman jangan menggunakan kata black white lagi ya. Kenapa? Karena ini sudah digunakan. Oke, kalau mau ya juga silakan kalau mau, tapi nanti untuk kata yang kedua jangan disamakan. Kemudian ini refactor. Kenapa tidak boleh disamakan? Karena ini akan saya upload di Play Store. Nah, jadi nanti aplikasi teman-teman tidak akan bisa masuk ke Play Store gitu ya. Kenapa? Karena package name-nya sama dengan saya gitu ya, sehingga harus diubah, jangan sama namanya ya. Kemudian do refactor. Oke, kemudian yang Global VPN Pro ini kita ganti juga. Klik kanan, kemudian pilih refactor, kemudian pilih rename, kemudian pilih rename package. Klik dua pilihan ini. Nah, kemudian diganti deh ini. Misalkan saya menggunakan VPN Premium. Ingat, untuk katanya ini tidak boleh huruf besar di awal ya. Hurufnya huruf kecil di awal ini. Harusnya huruf kecil di awal. Kalau misalkan huruf besar, nanti ada error sebenarnya kalau huruf besar. Jadi huruf kecil saja. Oke. Huruf kecil saja. Oke, kemudian refactor. Kemudian klik do refactor. Oke, setelah ini sudah nih ya. Ini kan sudah sama black white, VPN Premium. Kemudian kita sinkronisasi. Kemudian setelah selesai, kita mengubah package name, kita cek apakah kode ini berkaitan, maksudnya terikat dengan Firebase atau tidak, gitu ya. Nah, klik Android, kemudian pilih project, kemudian pilih yang paling atas ini, pilih app. Nah, di sini lihat apakah ada
Google ini apa, strip service.json atau tidak. Oke, ternyata di sini tidak ada Google services.json. Berarti kode ini tidak dikaitkan dengan Firebase. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengaitkan dengan Firebase juga silahkan gitu. Tapi di sini saya tidak perlu mengaitkan ke Firebase. Kenapa? Karena saya tidak akan menggunakan fitur seperti login, kemudian fitur in-app purchases gitu ya, pembelian dalam aplikasi seperti itu. Sebenarnya kode ini mendukung pembelian dalam aplikasi, tapi saya tidak akan menggunakannya. Jadi saya ingin pure mendapatkan earning itu dari monetisasi iklan gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman mau mengaitkan dengan Firebase, silahkan ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan Firebase. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman boleh melihat video saya sebelumnya, di mana kodenya itu dikaitkan dengan Firebase gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi saja ke Android. Oke, kita sudah mengubah package name, kemudian Firebase juga sudah kita cek. Kemudian kita cek manifestnya, apakah ada error atau tidak di manifest. Oke, di sini sudah centang hijau, berarti tidak ada error gitu ya. Oke, tidak ada error. Selanjutnya, setelah kita cek manifest, kita cek juga nama aplikasinya. Nah, kita harus mengganti nama aplikasinya. Nama aplikasi ada di mana? Ada di res. Kemudian di values, kemudian ada di strings. Oke, klik 2 kali di strings nih. Nah, di sini ada global VPN, ini diganti saja. Tadi namanya apa yang saya black white. Oke, di sini saya menggunakan nama BW VPN Premium. Kemudian ini app browser name-nya BW aja. BW browser. Kemudian tipe iklan yang akan kita gunakan ya untuk remonetisasi. Kalau Google Ads, AdMob itu 1, Facebook Ads itu 2. Oke, kita gunakan 1 saja. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan AdMob gitu. Kemudian ini AdMob App ID ya, diganti juga dengan AdMob App ID teman-teman. Kemudian ini AdMob Interstitial ID masih yang test ad ya, diganti juga. Kemudian untuk banner juga diganti gitu ya. Bagi teman-teman yang punya Facebook Audience Network, bisa menggunakan Facebook Ads ini gitu ya. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya gunakan AdMob saja. Oke, setelah mengganti ID iklan, kita ganti juga privacy policy link ini ya. Apa sih gunanya privacy policy link ini? Sebenarnya gunanya untuk nanti mengatur GDPR gitu ya, mengatur GDPR. Dan sebenarnya sekarang sudah harus menggunakan privacy policy sehingga nanti aplikasinya bisa langsung diterima oleh Google, oleh Play Store. Oke, kemudian apalagi harus kita ganti? Kita lihat bawah. Oke, ini dia menggunakan in-app purchases ya, tapi saya tidak akan menggunakannya, biarin saja dulu. Kemudian select country, connected. Oke, string. Oke, di sini kita harus mengganti yang namanya, ini ada Dora. Oke, kita ganti yang namanya Dora. Bagaimana cara menggantinya supaya cepat? Di sini teman-teman klik 2 kali Doranya, kemudian tekan Ctrl F. Nah, ya, teman-teman bisa melihat ada berapa kata Dora. Oh, ada 4. Kita ganti yang Dora ini. Kalau saya mengganti dengan nama BW. Ya, oke, ke atas. Oke, ada BW. Kemudian ke atas lagi. Oke, ini nggak usah. Nah, ini ya.
Ini privasi policy nanti terganti. Oke, setelah itu kita sudah mengganti ID iklan. Oke, sudah. Kemudian kita harus mengganti privasi policy juga sudah barusan. Kemudian kita ganti warna, ya, warna color. Klik di color 2 kali. Oke, di sini warnanya ungu. Nah, kalau saya karena black white berarti warna hitam saja. Oke, ganti dengan warna hitam. Hitam putih karena saya kan beberapa hitam putih. Oke, sudah. Warna sudah. Kemudian setelah warna kita harus mengganti icon. Oke, kita ganti icon. Mengganti icon di mana? Oke, di sini ada klik kanan lihat. Kemudian klik new, pilih image asset. Nah, di sini kenapa putih gitu ya? Karena di sini kan masih yang dulu ya, ini users apa. Nah, teman-teman harus membuat terlebih dahulu iconnya. Iconnya harus seperti apa? Iconnya itu harus berukuran 512 kali 512 pixel gitu ya. Nah, nanti teman-teman klik yang ini browse gitu ya. Nah, kemudian pilih iconnya. Setelah dipilih ini klik next gitu ya. Kemudian setelah klik next ya finish seperti itu ya. Tapi di sini saya belum membuat iconnya gitu ya, nanti saya ganti icon. Oke, nah teman-teman seperti itu cara mengganti icon. Setelah itu klik finish ya. Nah, oke, nanti akan terganti secara otomatis semua icon yang ada di source code ini dengan icon teman-teman. Selanjutnya setelah mengganti icon, kemudian kita harus mengganti splash activity gitu ya. Ada splash kan biasanya di Android itu, di aplikasi Android. Oke, nah di sini ada splash. Oke, kita klik splashnya 2 kali. Oke, kemudian setelah itu teman-teman harus menggantinya ya. Oke, di sini ada activity splash. Oke, berarti di sini nih kenapa jadi warna biru ya? Karena saya menekan kontrol. Nah, jadi untuk melihat XML atau UI atau UX dari atau tampilan dari splash activity ini, teman-teman tekan kontrol kemudian sambil mengeklik ininya activity splash. Nah, kan kita pindah ke tampilan si activity splash-nya. Nah, kita lihat, oh ternyata seperti ini nih teman-teman, activity splash-nya tidak bagus sih ya. Jadi kita ganti saja ini warna. Oke, ini teman-teman klik di sini, tekan kontrol kemudian klik main bg gini ya. Saya ingin mengubahnya menjadi warna hitam, kemudian ini menjadi warna putih. Oke, kayak begini ya, biarkan saja lah, saya pengen seperti itu. Kemudian di sini ada IC Launch Surround. Nah, di sini harus ganti ya teman-teman, jangan ini. Oke, ini nanti teman-teman bikin terlebih dahulu, kemudian diganti ya istilah surround ininya gitu ya. Atau teman-teman bisa menggunakan Photoshop atau Canva juga bisa gitu ya untuk membuat icon ini. Oke, kemudian ini BW VPN Premium udah, ini apa ya, kecil sekali, Fast and Secure VPN. Oke, kita gantilah hurufnya, jangan 8 kecilan. Nah, kita ganti jadi 12 ya, agak besar, ganti lagi. Oke, menjadi 16, tapi supaya gak ganti-ganti ya.
Oh, ternyata ini saya salah mengganti ya. Bukan dim, ini kan margin top. Aduh, sudah. Oke. Kita ukurannya kita ubah. Klik text size. Nah, ini enter. Kemudian pilih misalkan mau berapa, 12. Kalau ukuran teks itu S. Aduh, masih kekecilannya. Saya ganti mungkin 18. Oke, sudah terlihat belum? Kita ganti 20. Oke, sudah mulai terlihat ya. Fast and secure VPN. Oke. Setelah kita mengganti splash activity, kemudian kita coba gitu ya, kita coba si aplikasi ini. Tapi sebelum dicoba, kita bersihkan dulu gitu ya. Oke, kita klik build. Kemudian di sini ada clean project ya, tekan clean project. Oke, di sini sudah apa? Sudah apa ya, maksudnya sudah clean ya. Kemudian tadi itu iklannya ada apa aja ya? Oh, cuma inter sama banner. Nah, di sini saya ingin menambahkan iklan lagi. Iklannya kita gunakan iklan app open ads ya, yang masih beta sih sebenarnya, tapi itu bagus ya daripada kita menampilkan iklan interstitial di awal. Itu kan tidak boleh ya, melanggar aturan, melanggar TOS dari Google, sehingga kita gunakan app open ads. Kalau app open ads itu sudah sudah boleh digunakan sebenarnya ya. Jadi ketika aplikasi ini muncul, nah pas pertama kali itu muncul iklan, nah itu boleh gitu ya. Tapi gunakan app open ads, bukan interstitial ads. Oke, sekarang kita gunakan app open ads ya. Nah di sini saya sudah membuat kodenya sebenarnya. Sudah membuat kodenya, kode app open ads-nya ya. Oke, nah di sini ada app open manager, gitu ya. Nah teman-teman bisa menggunakannya juga. Di sini ganti ya, ganti itunya. Aduh, ini punya siapa lagi? Nah ini app open ads, teman-teman bisa menggunakan kode ini ya untuk menampilkan app open ads. Kode ini sebenarnya ada di dokumentasi Google gitu ya, jadi teman-teman bisa membacanya juga di sana gitu. Nah saya sarankan sih jangan hanya copy paste ya, tapi belajar juga seperti itu. Kenapa? Karena ada perbedaan antara SDK ADMOB di bawah 20 dengan SDK ADMOB di atas 20. Di sini kita menggunakan SDK ADMOB berapa ya? Nih, GMS Play Service kita menggunakan di bawah 19, di bawah 20 ya. Kita masih menggunakan 19.6. Nah, ketika kita update ke SDK 20, nanti beda lagi sih kodenya gitu. Jadi saya harapkan teman-teman juga belajar membaca kodenya gitu ya, sehingga teman-teman bisa gitu, bisa menambahkan app open ads di SDK di bawah 20 dan SDK ADMOB di atas 20 ya, versi 20.0.0 gitu ya. Jadi belajar itu tidak ada ruginya, untung terus kalau kita belajar ya. Jadi kita bisa membuka jasa reskin gitu. Nah, jadi nanti teman-teman tidak hanya mendapatkan uang dari ADMOB, tapi juga mendapatkan uang dari cara reskin, gitu ya, jasa reskin. Oke, setelah ditambahkan, kemudian apa lagi ya? Oh, kita invalidate KCS and restart terlebih dahulu. Ya, caranya bagaimana? Jadi KC di sini harus kita bersihkan dulu. Caranya klik file, kemudian pilih invalidate caches and restart,
kemudian pilih invalidate and restart. Oke.
Oke, di sini sudah restart ya. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita coba aplikasi ini. Kita coba aplikasi ini, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, caranya bagaimana? Caranya klik debug ininya. Nah, jangan mengeklik run gitu ya. Klik debug. Kenapa? Supaya ketika ada error nanti ketahuan errornya gitu. Oke, kita debug ya. Oke, di sini saya akan mendebugnya di handphone saya ya. Kebetulan handphone saya ini menggunakan Android 9. Nah, apakah bekerja atau tidak gitu ya. Oke, klik debug, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai ya. Oke, di sini installnya. Oke, kita lihat aplikasi ini.
Oke, ini splash screen-nya ini sudah muncul. Oke, kita tunggu. Ini splash screen. Oke, ini ada BWPPN Premium. Get unrestricted private online access from school and work using BWPPN Pro. Oke, mantap ya. Nah, di sini ada try it free atau bayar $12,99 per bulan atau 7 hari free trial. Nah, sebenarnya di sini kode ini menggunakan apa? Menggunakan in-app purchases, tapi tidak akan saya gunakannya. Nanti akan saya hide dikit. Oke, kemudian di sini kita close aja yang ininya, splash screen yang ini yang try it free. Oke, try it free aja kita klik. Oke, di sini ada not connected nih. Oke, tapi enggak muncul iklannya ya. Kenapa ini? Oke, coba kita ini dulu ya, kita stop dulu, kemudian kita buka lagi. Nah, buka aplikasinya, muncul atau tidak gitu ya. Oke, ini splash screen, kemudian muncul ya. Ini apa namanya, app open ads-nya. App open ads-nya sudah muncul, bagus ya. Ada upload it. Oke, continue to app ya. Kemudian di sini ada banner ad-nya ya, ada satu nih muncul, nggak masalah ya. Ada test bannernya juga muncul. Kemudian di sini ada subscribe ya. Ini kalau kita klik subscribe, dia pindah ke pembayaran. Oke, gak apa-apa. Nanti kita hapus saja. Kenapa? Karena saya tidak akan menggunakan ini ya. Oke, kalau misalnya teman-teman mau mengaktifkannya boleh sih, bisa mengaktifkan in-app purchase di Google Console ya, tapi kalau saya tidak mau, saya ingin menggunakan iklan saja. Oke, kenapa gede? Oke, kemudian sebenarnya aplikasi ini bisa dimodifikasi ya. Jadi orang-orang yang sudah mahir ya, sudah ekspor itu bisa mau mendownload APK kita di Play Store, kemudian mereka modifikasi sehingga iklannya itu hilang gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Itu sedekah. Gak bercanda. Oke. Ya, semoga aja tidak ada yang memodifikasi aplikasi kita. Kemudian kita pilih cuma negaranya ya. Oke, di sini udah banyak ya. Oh, banyak sekali, lumayan lah. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ada 27 negara gitu ya, 27 server di berbagai negara yang bisa kita gunakan. Oke, kita balik lagi, kemudian apa aja fiturnya. Di sini ada select country, purchase, help us to improve, rate us, tell your friend, privasi policy. Oke, di sini ada help us to improve. Coba kita klik. Oh, ada Gmail. Oh, muncul ke Gmail ya. Coba kita cek aplikasinya ya. Misalkan saya pilih Jepang. Oke. Kemudian klik yang di tengah ini, button yang di tengah kita klik. Nah, di sini ada pemberitahuan, klik OK. Oke, tunggu sampai warnanya. Oh, oke, ini ya.
Setelah selesai, setelah connected, dia muncul test ad. Oke. Nah ya, interstitialnya juga berjalan dengan lancar. Kemudian kita matikan lagi, klik lagi. Nah, muncul lagi ya, interstitial ad-nya. Ini sudah bagus sebenarnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau modifikasi, silahkan. Ini gambar di belakangnya ya, ini gambar apa, patung sama menara. Ini sebetulnya patung Liberty, menara Eiffel seperti ini. Kemudian ini jam apa ya, di Inggris, jam Inggris ya. Kemudian ada menara Pisa. Oke, silakan teman-teman ganti ya. Kemudian ini negara-negara yang sudah mantap betul. Oke, cukup lah ya review aplikasinya. Oke, setelah kita melihat aplikasinya, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita buat atau kita bikin aplikasinya tentunya ya. Oke, klik build, kemudian klik generate sign bundle application. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menjual jasa reskin, misalkan si kliennya itu meminta demo aplikasi, nah teman-teman berikan si debug ya, aplikasi tapi debugnya. Caranya gimana? Teman-teman klik build, kemudian pilih di sini ada build bundle dan sini ada build APK. Oke, build APK ini digunakan untuk membuat APK tapi tanpa key store gitu ya, tanpa key store. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Untuk melihat demo aplikasi ya. Misalkan teman-teman menjual jasa reskin atau menjual lagi kode ini, silakan lah. Kalau saya sih bebas-bebas saja, itu silakan. Nah, nanti beri demo aplikasi itu di bugnya ya, jangan APK-nya. Kenapa? Takutnya nanti APK-nya diupload sama mereka gitu ya, dan teman-teman tidak mau upload ke Play Store, jadi nanti teman-teman yang rugi gitu ya. Terus kan ada iklan punya kita, iklan Unbox ini bisa diganti ya menggunakan aplikasi lain seperti itu. Jadi jangan sampai membuat aplikasi aslinya ya. Jadi si kode iklan ini bisa diganti sebenarnya menggunakan satu aplikasi lain, sehingga mereka tidak perlu membuat aplikasi, hanya mengganti ini saja. Ada seperti itu ya. Nah, jadi untuk menghindari itu aja saja, jadi berikan demo aplikasi dengan debug APK ini. Tapi karena sekarang kita ingin membuat aplikasi yang aslinya, APK yang untuk diupload ke Play Store, nah kita klik build, kemudian klik generate sign bundle application. Nah, klik ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Teman-teman mau membuat Android App Bundle atau membuat APK, silahkan ya, bebas. Teman-teman mau pilih yang mana. Namun Google itu menyarankan ini Android App Bundle, dan kalau nggak salah sih mulai Agustus atau Juli ya. Jadi yang diupload ke Play Store itu bukan APK lagi, tapi Android App Bundle. Kenapa sih Android App Bundle? Android App Bundle ini memiliki beberapa keuntungan. Keuntungannya apa nih? Ukuran dari aplikasi ukuran downloadnya itu lebih kecil. Jadi nanti itu file yang dihasilkan APK itu lebih tinggi dibanding dengan Android App Bundle. Misal kalau APK itu menghasilkan 40 MB. Nah, kalau Android App Bundle itu bisa di bawahnya, bisa 20 MB atau 30 MB gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini asset only modules. Ya, kalau APK itu seluruhnya nanti kalau di decompile nih seluruhnya bisa ketahuan, tapi kalau ABB itu enggak ketahuan seluruhnya. Oke, kita pilih ABB saja, Android App Bundle.
Kemudian klik next. Nah, di sini kita harus membuat terlebih dahulu keystore. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki keystore, itu bisa membuatnya ya. Di sini ada create new. Kemudian di sini teman-teman pilih folder di mana keystore-nya akan ditempatkan. Gitu ya, misalkan ini pilih dulu teman-teman ya, silakan. Kemudian klik password. Oke, ini passwordnya harus berapapun sih boleh sebenarnya. Password ini tidak dibatasi. Kadang saya menggunakan password 5 karakter, kadang 12 karakter ya. Tapi kalau misalkan pengen yang kuat itu passwordnya gitu ya, yang bagus itu di atas 12 karakter gitu ya. 12 karakter itu diantaranya ada huruf kecil, huruf besar, kemudian angka, kemudian ada huruf ini ya, tanda baca seperti tanda seru, tanda tanya seperti itu. Kemudian udah seperti itu ya. Jadi gabungan huruf kecil, huruf besar, angka dan karakter lain gitu ya, seperti tanda tanya dan sebagainya. Itu harus digunakan juga supaya apa? Passwordnya ini kuat. Nah, ini confirm password. Kemudian di sini ada alias. Alias ini boleh diganti ya, terserah teman-teman mau apa. Tapi kalau saya tidak pernah menggantinya, biarkan saja Keynote supaya ketika update aplikasi saya tidak perlu memikirkan lagi aliasnya apa gitu ya, dan tidak perlu mencatat banyak gitu. Kemudian ini password di sini teman-teman samakan saja dengan password yang di atasnya supaya tidak lupa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau berbeda password yang atas ini untuk keystopper sama alias ini, ya boleh, silakan aja sih. Cuma harus ingat saja gitu ya. Harus ingat. Nah, untuk mengatasi lupa itu ya saya samakan saja gitu ya, sehingga nanti tidak lupa. Oke, kemudian ini validity years ini 25 tahun aja ya, 25 tahun saja sudah. Karena aplikasi Android itu setelah 2 tahun itu harus diupdate gitu ya, apakah SDK versionnya, kemudian SDK iklannya, admobnya gitu ya, itu harus diupdate semuanya seperti itu. Dan Android itu cepat banget ada update-nya gitu, beda dengan yang lain, sehingga tidak perlu lama gitu ya untuk menampilkan update atau mendapatkan update seperti itu. Oke, seperti itu untuk validity years. Dari tadi saya ngomong seperti itu terus ya. Kemudian sertifikat ini first and lastnya tuliskan nama dan nama awal dan nama terakhir teman-teman ya. Di sini boleh apakah boleh fake, boleh juga, silakan. Maksudnya palsu gitu ya, nama palsu silakan, nggak apa-apa. Di sini nama palsu boleh, silakan. Kemudian ini organizational unit juga silakan ya. Biasanya saya apa aja gitu ya namanya. Biasanya nama-nama player apa e-sport saya tulis di sini gitu ya. Seperti itu ya, bebas ini. Kemudian organizationnya tulis aja seperti ini, LTD. Oke, seperti itu. Udah, itu juga bisa, atau pet. Nah, ini isikan semuanya ya. Setelah diisikan semuanya, klik OK. Itu ya. Oke, kemudian ini keystore passwordnya tadi apa, dituliskan saja nih. Oke, kemudian ini juga ini keystore password sama key password ya. Nah, sehingga
tadi itu kan ada cancel password sama key password. Nah di sini. Nah kalau saran saya kan tadi samakan saja gitu ya. Kalau berbeda nanti lupa. Kalau disamakan ini ya, karena sama ya lupanya itu sedikit lah gitu ya, berkurang. Jadi di sini kita bisa copy paste. Kemudian setelah itu klik next. Nah di sini ada dua pilihan, ada debug, ada rilis. Pilih rilis ya, jangan debug. Kalau debug nanti nggak bisa di-upload ke Play Store. Pilihnya rilis. Setelah itu apa? Setelah itu klik finish ya. Klik finish seperti itu gitu ya. Oke. Sebentar saya bikin dulu deh ininya ya. Tadi saya lupa ininya, passwordnya sebenarnya lupa. Saya bikin dulu aja ya, tunggu sebentar. Oke, di sini klik next, kemudian klik release, ya, kemudian finish. Destination for does not exist is not writable. Mana ya? Oh, destination. Oke, kita harus pilih dulu. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Kalau dimana aplikasi ini akan ditempatkan. Kemudian saya itu klik finish. Nah, kita tunggu sampai ini benar-benar finish ya. Sampai nanti di sini muncul pemberitahuan bahwa aplikasi kita ini sudah selesai. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada error, nanti ada muncul juga error di sini gitu ya. Artinya kita tidak bisa membuat aplikasi. Kenapa? Karena masih ada errornya. Tapi kalau tidak ada error, nanti di sini muncul gitu ya. Di sini muncul seperti itu. Oke. Sambil tunggu aplikasinya ya. Oke, mungkin seperti ini ya, sambil kita nunggu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan juga loncengnya ya. Aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita sih, tidak ketinggalan cara membuat aplikasi-aplikasi yang berikutnya gitu ya. Jadinya saya akan membuat aplikasi Android lagi yang bervarian ya, yang beragam jenisnya. Nah, jangan lupa ditonton juga video pembuatan aplikasi lainnya ya. Di video saya ini ada aplikasi movie ya, kemudian ada aplikasi ringtone, ada aplikasi wallpaper, kemudian yang terbaru nih ada aplikasi membuat game tanpa membuat game. Nah, maksudnya gini, aplikasi kita mengambil atau memakai game orang lain ya di aplikasi kita gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga aplikasi apa ya? Aplikasi quote ya, quote atau ya quote sih. Quotes dan wallpaper ada juga ya, quotes maker bisa dilihat juga. Kemudian ada aplikasi MP3 juga ya, online gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu tuh mengupdate aplikasi ya untuk menambahkan lagu. Jadi update-nya itu ya di admin panel saja gitu. Jadi hemat waktu, hemat biaya juga kayak gitu. Namun ya kita harus memiliki hosting. Tapi hosting itu ada yang free loh teman-teman. Jadi ada yang free, namun storage-nya terbatas, yaitu 1 GB. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi hosting tersebut ya. Webnya sudah saya
simpan di deskripsi, silahkan diklik. Kemudian jika teman-teman ada yang mau belajar cara mereskin, itu bisa hubungi saya juga ya, boleh di komentar YouTube juga boleh, misalkan tanya-tanya kenapa ya saya ada error di sini, silahkan ya. Gitu, nanti kalau misalkan saya bisa jawab ya saya jawab gitu, ataupun saya tidak bisa jawab juga saya jawab, nanti saya carikan referensinya. Oke, terkadang error yang keluar dari teman-teman itu berbeda dengan error yang saya alami kayak gitu ya. Ketika saya menggunakan kode ini, saya tidak muncul error tersebut, tapi di teman-teman itu muncul error gitu. Nah, itu bisa bisa terjadi karena Android Studio, versi Android Studio yang teman-teman gunakan tidak sama dengan Android Studio yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Android Studio versi 4.2.1 gitu ya. Baru upgrade minggu lalu ya, 4.2.1 yang terbaru dengan SDK-nya itu SDK 30 gitu ya. Nah, kemudian NDK saya tidak tahu versinya berapa ya, pokoknya yang terbaru semua. Kenapa sih harus menggunakan yang terbaru? Itu banyak fitur-fitur, kemudian terus pokoknya fiturnya itu lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Kemudian kode yang digunakan juga terbaru gitu ya, maksudnya mengikuti gitu. Jadi kalau misalkan kode yang terbaru ini digunakan di bawahnya, itu kadang ada yang bisa berjalan bisa digunakan, ada pun yang tidak bisa digunakan gitu karena deprecated kan. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau beli source code, silakan kunjungi kode Canyon ya. Di sana sudah banyak sekali source code gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar reskin terlebih dahulu, boleh menggunakan source code yang saya miliki gitu ya. Nah, join saja ke grup Telegram yang ada di situ, itu di sana juga banyak source code yang terbaru gitu yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi belajar dulu reskinnya baru beli gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya duit lebih ya nggak usah mikirin gimana cara reskinnya, bayar aja orang untuk mereskin, karena di developernya juga biasanya menyediakan reskin sih sebenarnya gitu ya. Ini sudah 6 menit tapi belum juga ini ya muncul gitu. Sebenarnya ini sih udah benar ya, nggak perlu khawatir error ya, sebenarnya udah benar ini. Kenapa? Karena aplikasinya sudah bisa dilihat di handphone gitu. Jadi ya otomatis pasti benar. Nah, ini ya. Di sini ada Generate Sign Bundle APK, di sini klik saja. Nah, kemudian klik Locate gitu ya, sehingga teman-teman bisa melihat aplikasinya ya, Android App Bundle-nya. Oke. Seperti itu untuk pembuatan aplikasi VPN kali ini. Jangan lupa sekali lagi ya untuk subscribe, like, share, comment, and tekan tombol loncengnya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.